Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama kita buka dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita tahu Danau Galilea adalah danau yang sangat besar. Dia memiliki luas 22 kali 12 kilometer. Dengan luas yang sangat besar, ya, saat para murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus, dia menyeberang, ya, dari Danau Galilea, dia menyeberang. Saat petang hari, saudara tahu waktu petang hari berarti suasana gelap sekali, ya, suasana gelap. Yang kedua, muncul angin taufan. Angin taufan adalah kumpulan dari angin yang berputar-putar-putar. Dia memiliki kecepatan bisa sampai 120 km. Dan menimbulkan gelombang antara 1,5 sampai 4 meter. Saudara bayangkan perahu yang dinaiki Tuhan Yesus adalah perahu yang kecil seperti yang kita lihat, ya, di pantai-pantai. Perahu yang kecil dinaiki dengan beberapa orang. Nah, saudara bayangkan perahu yang kecil harus berhadapan dengan angin taufan dan dengan gelombang yang sangat besar. Pasti perahu ini akan bermasalah. Saudara, dalam hidup ini semua akan mengalami hal yang demikian, apalagi saat-saat ini. Di mana saat kita memasuki tahun 2020, orang bersorak-sorak, "Waduh, ini tahun merupakan tahun yang baik, karena tahun 2020. Ya, apalagi tanggal 2 bulan 2 2020, semua menganggap, wah, ini tahun baik. Ya, 2020. Tetapi kenyataannya setelah kita memasuki, saat ini kita memasuki yang hampir ke bulan yang ke-6. Kenyataannya bagaimana? Semua mengalami badai, semua mengalami angin taufan, ya, seperti perahu dari murid-murid Tuhan Yesus, ya, kena angin taufan. Mereka pun mengalami ketakutan, ya. Semua ini muridnya Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan. Saudara bayangkan ini ada murid dan ada Tuhan Yesus. Siapakah angin taufan itu? Angin taufan adalah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kenapa kok sampai terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus? Dan terlebih lagi, siapakah kita? Kalau toh murid-murid Tuhan Yesus dan masih ada Tuhan Yesus di sampingnya, dan ada angin taufan, hantaman yang muncul dalam murid-murid Tuhan Yesus saat itu, begitu luar biasa, sehingga mencekam saat-saat itu, saat-saat malam yang begitu luar biasanya, mencekam luar biasa. Perahu murid Tuhan Yesus itu penuh dengan air. Sambil dia koras perahu itu, ya, dia harus kurangin. Dan saat angin taufan itu muncul mendekati dia, saat itulah murid-murid mulai membangunkan Tuhan Yesus. Ya, saudara bayangkan, Tuhan Yesus kok bisa tidur di dalam buritan dan dalam saat suasana yang sangat mencekam saat itu. Tuhan Yesus kepingin melihat reaksi dari para murid-muridnya. Karena murid-murid Tuhan Yesus adalah dari nelayan, backgroundnya nelayan. Dia merupakan seorang nelayan yang ahli, yang sering kali menghadapi suasana yang mencekam seperti itu. Mereka menggunakan apa? Keakuannya, ilmu yang dia miliki, dia gunakan untuk mengatasi hal yang demikian. Tetapi saat dia menyerah, dia teringat akan Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia membangunkan dia. "Guru, masakan engkau masih ingin kita
mati dalam kondisi yang demikian. Dan saat itu pula Tuhan Yesus bangkit dan menghardik angin itu. Ya, sehingga angin taufan tadi itu yang begitu dahsyatnya sampai berhenti. Di ayat yang ke-40, ya, kita belajar, mengapa kamu begitu takut? Tuhan minta murid-muridnya waktu itu. Mengapa kamu begitu takut? Ya, padahal ada Tuhan di situ. Siapa Tuhan itu? Kalau murid-murid menyertai dengan Tuhan sepanjang masa, dia pasti tahu mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Ya, para murid melihat. Tetapi kenapa saat para murid bersama dengan Tuhan, saat di tengah-tengah danau yang besar dan saat petang, ya, angin taufan yang begitu luar biasa, hantaman yang begitu luar biasa, ya, para murid dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, sehingga dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, seakan-akan dunia ini akan menelan mereka semua. Seperti saat-saat seperti ini, ya, semua kalangan saya katakan merasakan guncangan sangat luar biasa. Bahkan dari sisi keuangan, itu semua orang pasti akan merasakan pengurangannya. Tidak ada yang berkata, oh ada penambahan. Semua berkurang. Orang yang bekerja pun berkurang penghasilannya. Semua merasakan. Bahkan para pengusaha pun keluar dari core bisnisnya. Mereka melakukan apa? Yang lain dari core bisnis, mereka melakukan segala upaya untuk apa? Untuk mereka bisa survive. Semua berteriak. Ya. Semua kalangan saat ini, semua kalangan. Mereka menjerit. Mereka berkata, kenapa demikian? Kenapa demikian? Sama yang dialami oleh para murid saat itu. Seakan-akan hidupnya sudah kiamat, sudah terakhir. Ya. Karena begitu taufannya begitu luar biasanya. Nah, taufan ini juga muncul saat-saat ini dengan adanya virus corona ini. Ya, semua merasakannya. Dampak ekonomi yang begitu luar biasanya. Bahkan semua merasakan kita akan terkurung dalam rumah kita sendiri. Ya, kita nggak bisa usaha bebas, kita nggak bisa bergerak bebas. Ya, semua berteriak, semua jenuh, semua merasakan kekurangan. Ya, mereka berteriak, bahkan saat-saat ini banyak orang yang mulai mundur dari Tuhan. Ya, mereka mengatakan, gimana Tuhan? Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu takut. Coba saudara bayangkan, saat Tuhan Yesus berada dalam perahu, dia membiarkan para murid melakukan apa yang dia lakukan. Dia biarkan dulu. Kepingin tahu Tuhan, apakah dia masih mengandalkannya atau enggak. Tetapi kenyataannya pada akhirnya saat dia berserah sepenuhnya, sudah angkat tangan. Dia sudah angkat tangan, menandakan dia sudah nggak mampu lagi mengatasi masalah itu. Oleh karena itu dia membangunkan Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup. Tolong ambil alih. Saat Tuhan ambil alih, cuma dengan sekejap, diam dan tenanglah, maka angin ribut itu berhenti. Saudara, akhir-akhir ini ya, semua mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Ya, semua orang pasti mengalami ketakutan. Secara jasmani kita pasti akan mengalami ketakutan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin percaya Tuhan yang akan menguatkan kita. Saat kita posisi dalam yang terendah sekalipun, saat kita lemah, saat kita sudah Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan yang akan mengangkat kita, bukan dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ada batasnya, kepandaian kita ada batasnya. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang akan membukakan jalan buat kita, pasti akan ada jalan keluarnya. Saudara, saat ini kita belajar supaya kita jangan takut menghadapi COVID-19 ini. Jangan takut. Ayo sama-sama kita kembali lagi, ya, dekatkan diri sama Tuhan, ya,
tahu posisi kita, kita punya kelemahan, saat ini kita punya banyak kebutuhan, ya, semakin dekat sama Tuhan. Jangan malah kita meninggalkan. Ya. Saudara harus makin dekat, harus makin dekat. Luangkan waktu, karena waktu kita akhir-akhir ini banyak di rumah, ya. Dengan waktu yang banyak di rumah, ayo sama-sama kita pergunakan untuk kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Kalau toh kita dekat sama Tuhan, ya, saudara menjerit di waktu pagi hari, saudara menjerit di tengah malam, saudara menjerit sama Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan. Mungkin saat ini, ya, talenta yang mungkin terpendam pada kita. Padahal Tuhan sudah berikan pada kita 2 talenta. Yang kita gunakan cuma 1 talenta. Tetapi ingat, talenta yang kedua saat ini. Kalau toh kita gunakan itu, ya, bersama dengan Tuhan, maka talenta yang kedua akan membukakan peluang-peluang buat kita. Ayo sama-sama manfaatkan talenta yang kita miliki. Optimalkan talenta yang kita miliki. Kita yakin percaya, bersama dengan Tuhan pasti akan bisa. Sekarang kita memasuki yang kedua. Mengapa kamu tidak percaya? Kalimat yang kedua yang Tuhan katakan kepada para murid-muridnya. Mengapa kamu tidak percaya? Siapa yang menyertainya? Padahal dia disertai dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan dia mendampingi Tuhan, para murid itu tahu mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Tetapi kenapa para murid saat itu tidak percaya? Dan dia tetap memakai skillnya dia masing-masing. Saudara, saat ini kalau toh kita mengalami hal-hal yang mungkin buat kita tidak enak, mungkin saat ini kita dalam keterpurukan, saat ini kita butuh finansial, karena mungkin kita sudah menipis, ya. Saat-saat ini banyak orang yang menjerit karena apa? Tidak bisa makan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun mereka berteriak juga, saya tidak bisa makan ini 2 hari. Tetapi kalau kita lihat, kondisi sudah demikian parahnya. Tuhan masih berkata, mengapa kamu tidak percaya? Ya, kalau yang pertama tadi, mengapa kamu takut? Ya. Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya kepada Tuhan? Kalau saat ini kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu senantiasa rajin buat mujizat. Kalau kita percaya Tuhan buat mujizat, maka kita harus percaya itu. Kita harus jalani. Dengan iman, kita yakin Tuhan itu akan memberikan mujizat. Kalau kita pertama dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, bagaimana Tuhan mau berikan mujizatnya? Pasti kita harus bertindak, kita harus bergerak. Saudara, banyak kesaksian yang mengatakan Tuhan itu membuat mujizat, ya, kepada orang-orang yang bukan kaya toh. Paling banyak itu yang miskin, yang nggak punya duit, duitnya yang pas-pasan. Saat duitnya pas-pasan, ya, dia punya cuma 300.000, dan diminta Tuhan berikan kepada si A, ya. Dan benar si A itu datang kepada hambanya. Maka hamba Tuhan itu memberikan apa yang dimilikinya. Dengan 300.000, saudara. Itu milik hamba Tuhan ini semuanya diberikan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, berikan 300.000 kepada hambaku itu. Saat diberikan, dia menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada hamba Tuhan itu, maka dia berikan 300.000 itu. Saat dia tahu bahwa 300.000 itu milik dia semuanya, dia mulai berkata pada Tuhan, semua ini kuberikan dan percaya Tuhan akan cukupkan akan segala kebutuhannya. Dan benar, Tuhan mencukupkan akan kebutuhannya. Saudara lihat banyak kejadian, banyak kesaksian, ya. Saat di tengah-tengah krisis demikian,
Kalau toh kita tidak care dengan yang lain, kalau toh kita ini cuma mementingkan kepentingan kita sendiri, kepentingan perut kita nggak akan mendapatkan apa? Mujizat-mujizat itu. Banyak kejadian orang yang di PHK dia mau berbagi dengan yang lain. Orang yang di PHK dia nggak punya apa-apa. Tetapi saat dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia mulai membagi-bagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang di jalan, orang-orang yang membutuhkan. Dia mulai nabur, ya, dia mulai nabur. Saat dia mulai nabur dengan tabungan yang dia miliki, mujizat mulai muncul. Ya, dia dicukupkan akan segala kebutuhannya. Saudara, semua itu kembali lagi ke kita. Kalau toh kita mau mendapatkan mujizat yang Tuhan berikan buat kita, kita harus berani melangkah. Melangkah dengan apa? Melangkah dengan iman, dengan apa yang kita miliki. Kalau toh Tuhan suruh kita pergi ke sana, berikan. Saudara harus berani berikan. Saat kita mulai menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dalam kekurangan, kita mau melangkah seperti yang Tuhan inginkan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan akan mengangkat anak-anaknya. Saat kita mulai melangkah, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saat semua orang berteriak karena apa? Karena himpitan ekonomi. Ingat, jangan kita mengeluh, jangan kita menyalahkan banyak orang lain. Banyak orang berkata, wah ini kesalahan si A, si B, si C, ya. Akhirnya kita membuat apa? Menjadi hati kita nggak tenang. Kita membuat apa? Dendam, kita membuat marah dalam diri kita, sehingga kita nggak ada damai sejahtera. Tetapi saat kita mulai, ya udah, lupakan semua itu. Memang waktunya sudah terjadi, ya udah terjadilah. Tetapi kita mulai fokus kepada Tuhan. Kalau toh memang semua mengalami hal yang demikian, kita ingat anak-anak Tuhan tidak dibiarkan sama Tuhan meminta-minta roti. Ingat satu hal, di saat krisis demikian, ya, di saat krisis, di saat kita jangan mengandalkan dengan kepandaian kita, jangan mengandalkan keakuan kita, jangan mengandalkan dengan harta yang kita miliki. Ingat, saat kita bertindak, saat kita mengandalkan Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Meskipun di luar krisis, kita yakin percaya kalau kita melangkah bersama dengan iman, maka Tuhan yang akan mencukupkan akan segala kebutuhan kita. Maka Tuhanlah yang akan bertindak. Ya, kalau toh saat ini kita merasakan apa yang akan dimakan saat ini, sudah nggak ada, saat ini cuma ada 1 kilo beras mungkin setelah kita makan ini, kita nggak ada apa-apa. Saudara ingat, janda yang di Sarfat, dia hanya punya apa sih? Punya tepung sedikit dan minyak sebuli-buli, nggak banyak. Tetapi, Tuhan memerintahkan, berikan pada hambaku dulu. Saat dia mulai melangkah, saat dia mulai mendahulukan apa yang Tuhan inginkan terlebih dahulu, ya, dia harus berikan pada hamba Tuhan itu dulu. Saat dia membuat itu dan dia memberikan terlebih dahulu pada hambanya, apa yang terjadi? Tepung dan minyak itu tidak pernah habis-habisnya sampai hujan turun. Saudara, terkadang Tuhan itu memberikan yang gak masuk akal. Kenapa hamba Tuhan ini kok disuruh pada seorang janda yang miskin sekali? Kenapa nggak disuruh datang kepada seorang konglomerat? Tetapi diminta untuk datang pada janda ini. Orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya makanan yang enak. Tetapi ingat, di saat janda itu mau melakukan apa yang Tuhan suruh, dan dia memberikan yang terbaik, ya udah diberikan. Mujizat muncul, mujizat terjadi, ya, sehingga mereka bisa hidup lagi, nggak sampai mati. Detik-detik terakhir, saat detik-detik terakhir inilah,
Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, detik-detik terakhir mungkin waktu angin tofan sudah mendekati perahu itu. Ya, saat sudah mulai mendekati waktu kalau ini perahunya kehantam angin tofan, habis sudah. Ya, habis. Tetapi saat mulai detik-detik terakhir inilah mujizat terjadi. Saat detik-detik terakhir ini murid sudah menyerah, serahkan sama Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi buat kita semua. Mungkin saat ini kita mengalami detik-detik terakhir. Apa itu? Mungkin kita kekurangan makanan, beras nggak ada. Mungkin kita nggak ada lagi untuk biaya untuk nyekolahkan anak. Yang bentar lagi masuk sekolah. Mungkin kita nggak bisa, waduh ini apa, mau beli buku. Nggak ada duit. Ingat saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Mulai saat ini, ayo sama-sama. Kumpulkan kekuatan kita. Kumpulkan keluarga kita. Satukan hati semuanya untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita bisa kita laksanakan. Talenta-talenta yang sembunyi, yang tidak pernah kita kelola dengan baik. Ayo sama-sama. Talenta-talenta itu kita gali lagi, kita mulai optimalkan. Yang bisa buat roti. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Biarlah talenta itu diasah. Sehingga apa? Berhasil. Next, nanti setelah kita keluar dari krisis ini, apa yang kita alami dalam saat krisis ini mulai berbuah manis saat kita keluar dari krisis ini. Kita mulai menyadari Tuhan begitu dahsyat. Saat kita nggak melakukan demikian, kita nggak tahu Tuhan itu dahsyat. Nggak tahu. Karena kita nggak melakukannya. Tetapi ingat saat kita melakukannya, ya, kita gali talenta yang kita miliki, kita manfaatkan dan kita kelola, kita asah terus, ya. Percaya, setelah krisis ini akan ada buah-buah manis yang akan kita dapat. Kesimpulannya pada hari ini, kita belajar dua hal. Seperti yang Tuhan ingatkan kepada para murid. Mengapa kamu begitu takut? Ya, biarlah hari ini kita tidak takut lagi. Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi mulai hari ini hilangkan ketakutan. Yang kedua, mulai hari ini pula kita percaya kalau Allah kita adalah sumber mujizat. Dia Allah yang punya mujizat yang begitu luar biasanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kita meminta mujizat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Buat kita semua, biarlah Tuhan ini akan melakukan ya, hal-hal yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Asal kita mau bergerak, yakin dan percaya akan ada dampak yang begitu luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, semua Tuhan, yang saat ini menjerit karena finansialnya menipis detik-detik terakhir. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, Engkau mau berkarya buat kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau sanggup untuk mengadakannya. Dan kami percaya pula Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami himpitan, dimanapun mereka berada, Engkau mau cukupkan akan segala kebutuhannya Bapa. Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau adalah sumber mujizat kami. Nyatakanlah buat kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk menerimanya Bapa. Berikan kami hati yang bisa Tuhan mendekat kepada Engkau. Mendekat kepada pokok kami. Biarlah Tuhan kami semakin dekat. Kami serahkan hidup kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam tangan Engkau.
Biarlah Tuhan penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Amin.